Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aziza Faria, NIM 1905106059 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pencaksilat dan sarana prasarana pencaksilat. Langsung saja kita ke materinya, yaitu sejarah pencaksilat. Sejarah pencaksilat. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika pencaksilat adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia. Ini sudah ada dari zaman nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencaksilat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang sudah dimiliki dari budaya yang sudah turun-temurun. Ini sudah lama diperkenalkan di Indonesia. Pencaksilat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat di Indonesia karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat. Sejarah perkembangan pencaksilat dibagi menjadi 4 kurun waktu. Yang pertama yaitu perkembangan pada zaman kerajaan. Pasukan yang kuat di zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kerajaan-kerajaan yang lainnya di masa itu terdiri dari prajurit-prajurit dan yang mempunyai keterampilan pembelaan diri individual yang tinggi. Pemukapan jiwa keprajuritan dan kesatriaan selalu diberikan untuk mencapai keunggulan dalam ilmu pembelaan diri. Untuk menjadi prajurit atau pendekar, diperlukan syarat-syarat dan latihan yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru. Pada masa perkembangan agama Islam, ilmu pembelaan diri dipupuk bersama ajaran kerohanian, sehingga basis-basis agama Islam terkenal dengan ketinggian ilmu bela dirinya. Pada zaman kerajaan bela diri, sudah dikenal untuk keamanan serta untuk memperluas wilayah kerajaan dalam melawan kerajaan yang lainnya. Kerajaan-kerajaan pada waktu itu seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Mempunyai prajurit yang dibekali bela diri untuk mempertahankan wilayahnya. Pada masa ini, istilah pencaksilat belum ada. Tahun 1019 sampai 1041, pada zaman Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Erlangga dari Sidoarjo, sudah mengenal ilmu bela diri pencaksilat dengan nama Ehohi, yang artinya maju selangkah memukul. Noto Sijitno 1999. Yang kedua yaitu perkembangan pada zaman penjajahan Belanda. Suatu pemerintahan asing yang berkuasa di suatu negeri jarang sekali memberikan perhatian kepada pandangan hidup bangsa yang diperintah. Pemerintah Belanda tidak memberi kesempatan perkembangan pencaksilat atau pembelaan diri nasional karena dipandang berbahaya terhadap kelangsungan penjajahannya. Larangan berlatih bela diri diadakan, bahkan larangan untuk berkumpul atau berkelompok. Sehingga perkembangan kehidupan pencaksilat atau pembelaan diri bangsa Indonesia yang dulu berakar kuat menjadi kehilangan pijakannya. Hanya dengan bersembunyi-sembunyi dan oleh kelompok-kelompok kecil, pencaksilat dipertahankan. Kesempatan-kesempatan yang diizinkan hanyalah berupa seni atau kesenian semata-mata digunakan di beberapa daerah yang menjurus pada suatu pertunjukan atau upacara saja. Hakikatnya, jiwa dan semangat pembelaan diri tidak sepenuhnya dapat berkembang. Pengaruh dari penekanan di zaman penjajahan Belanda ini banyak mewarnai perkembangan pencaksilat untuk masa sesudahnya. Yang ketiga yaitu perkembangan pada zaman penjajahan Jepang. Politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlainan dengan politik Belanda terhadap pencaksilat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri.
dengan mengorbankan semangat, mempertahankan menghadapi sekutu, di mana atas anjuran Shimizu diadakan pemusatan tenaga aliran pencaksilat. Di seluruh Jawa serentak didirikan gerakan pencaksilat yang diatur oleh pemerintah. Di Jakarta, pada waktu itu telah diciptakan oleh para pembina pencaksilat suatu olahraga berdasarkan pencaksilat yang diusulkan untuk dipakai sebagai olahraga pada tiap-tiap pagi di sekolah. Usul itu pun langsung ditolak Shimizu karena khawatir akan mendesak Taisho Jepang. Sekalipun Jepang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan unsur-unsur warisan kebesaran bangsa kita, tujuannya adalah untuk mempergunakan semangat yang diduga akan berkobar lagi demi kepentingan Jepang sendiri, bukan untuk kepentingan nasional kita. Yang keempat yaitu perkembangan pada zaman kemerdekaan. Walaupun di masa penjajahan Belanda, pencaksilat tidak diberikan tempat atau ruang untuk berkembang. Tetapi masih banyak para pemuda yang mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencaksilat atau secara temurun-temurun di lingkungan keluarga. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan mencari unsur-unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional. Melalui Panitia Persiapan Persatuan Pencaksilat Indonesia, maka pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh M.R. Wongsonegoro. Program utama di samping mempersatukan aliran-aliran dan kalangan pencaksilat di seluruh Indonesia, IPSI mengajukan program kepada pemerintah untuk memasukkan pelajaran pencaksilat di sekolah-sekolah. Usaha yang telah dirintis pada periode permulaan keperguruan di tahun 50-an yang kemudian kurang mendapat perhatian. Mulai dirintis dengan diadakan suatu seminar pencaksilat oleh pemerintah pada tahun 1973 di Tugu, Bogor. Dalam seminar ini pula lah dilakukan pengukuhan istilah bagi seni pembelaan diri bangsa Indonesia dengan nama pencaksilat yang merupakan kata majemuk. Di masa lalu, tidak semua daerah di Indonesia menggunakan istilah pencaksilat. Di beberapa daerah, pencaksilat sendiri dapat mempunyai arti khusus, begitu juga dengan kata silat. Lanjut ke sarana prasarana pencaksilat. Yang satu yaitu lapangan pencaksilat. Perlengkapan yang pertama di dalam pencaksilat adalah lapangan pencaksilat. Seperti di gambar ini, lapangan atau yang disebut dengan gelanggang dalam pencaksilat merupakan sarana dan prasarana yang memang harus ada dalam sebuah laga. Ukuran lapangan pencaksilat dalam pertandingan profesional adalah 10 x 10 meter. Dalam bagian lapangan terdapat 2 buah lingkaran yang memiliki diameter ukuran masing-masing 8 meter. Next, yang kedua yaitu matras. Ukuran matras pencaksilat adalah 10 x 10 meter, memiliki warna dasar hijau terang dengan garis putih setebal 5 cm pada lapangan berdiameter 8 meter. Dengan lingkaran tengah berdiameter 3 meter, tebal matras pencaksilat dalam pertandingan profesional adalah 5 cm. Kegunaan nomor 1 dari sebuah matras adalah pemanfaatan sebagai alas dalam pertandingan yang berguna untuk menopang segala gerakan dan posisi atlet. Ketika dalam laga atau pertandingan pencaksilat, matras juga membantu pesilat dengan jadi alas dalam menahan badan atlet ketika terjadi benturan di bawah atau terjatuh karena serangan dari lawan. Contoh matrasnya seperti ini. Next, peluit dan lampu badak. Peralatan yang satu ini ditujukan langsung
kepada wasit dan para juru pertandingan pencaksilat. Peluit dalam permainan pencaksilat akan dibunyikan karena terjadi sebab atau akibat yang tidak sah atau melanggar. Selain peluit, yang sering dipergunakan sebagai alat alternatif lainnya adalah bel atau gong. Lampu badak merupakan perlengkapan pencaksilat yang selanjutnya. Lampu badak berguna sebagai indikator penentu untuk para atlet yang sudah memenangkan pertandingan. Lampu badak yang dipakai memiliki warna-warna tertentu yang memiliki warna tersendiri. Warna-warna lampu tersebut adalah yang pertama merah, yang kedua biru, dan yang ketiga kuning. Next, meja dan kursi. Peralatan pencaksilat yang selanjutnya adalah meja dan kursi. Untuk para juri, meja yang dibutuhkan biasanya adalah meja kecil yang tersusun menjadi satu paket dengan kursi untuk tempat penilai poin dalam perlombaan pencaksilat. Timbangan. Timbangan dalam pencaksilat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui berapa berat badan pemain silat. Tujuan utama dalam penimbangan adalah mengetahui secara pasti berapa berat badan pesilat yang akan mendaftarkan diri sebagai calon perlomba. Berat badan telah diatur sebagaimana yang telah tercantum sesuai dengan formulir pendaftaran. Seragam pencaksilat dan body protector. Seragam dalam pencaksilat merupakan peralatan yang hukumnya wajib bagi setiap pesilat. Untuk pemain yang tidak memiliki seragam seperti dasarnya, maka bisa menjadi peluang untuk terkena pelanggaran berupa diskualifikasi. Atlet pencaksilat juga harus menggunakan sabuk sesuai dengan tingkatan yang diperoleh, serta seragam yang terdiri atas baju dan celana silat. Pada baju seragam pencaksilat memiliki baget ipsi di area dada bagian kiri. Kegunaan body protector biasanya digunakan dalam sebuah perlombaan maupun ketika latihan pencaksilat. Berikut ini perlengkapan pemakaian berupa body protector yang dipakai dalam pencaksilat yang memiliki kegunaan dalam pelindungan tubuh seperti: yang ke-1, perlindungan tulang kering kaki; kedua, perlindungan kemaluan; yang ketiga, perlindungan pada bagian depan tubuh yang terbentuk seperti rompi pada bagian dada ke bawah. Selanjutnya, papan nilai, stopwatch, dan bendera. Papan nilai dalam pertandingan berisikan skor nilai yang ditujukan kepada masing-masing atlet pencaksilat. Papan dalam pertandingan ini biasanya terbuat dari papan kayu, boleh juga dengan papan yang sudah modern seperti teknologi LED. Pemakaian papan kayu, perubahan angka atau poin dapat dilakukan dengan manual. Sedangkan dalam papan poin LED, angka bisa berganti secara otomatis atau bisa juga dikendalikan dari jarak jauh. Yang kedua, dalam sesi latihan, stopwatch berguna dalam menghitung jumlah pertandingan dan pukulan seorang atlet dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Sedangkan dalam perlombaan atau turnamen pencaksilat, stopwatch digunakan sebagai penghitung waktu dalam setiap sesi pertandingan. Bendera yang disiapkan adalah bendera yang berukuran kecil berwarna kuning, biru, dan merah, serta memiliki tangkai kecil. Pada masing-masing bendera memiliki ukuran yaitu 30 x 30 cm. Bendera kuning akan dipergunakan oleh wasit, sedangkan untuk bendera merah dan biru dipergunakan untuk dewan juri pertandingan. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya ikut melestarikan kebudayaan olahraga pencaksilat ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya, terima kasih.